Sebab sebagai jenderal bintang 3, seperti saya katakan tadi, Prabowo sejak awal memang sudah menegaskan komitmennya kepada Aceh. Kecuali satu, minta merdeka atau pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, kembali kita bertemu. Untuk edisi kali ini, saya ingin bicara siapa calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang yang paling rasional. Bukan yang paling ideal, tapi paling tidak yang rasional dengan situasi dan kondisi hari ini. Sahabat Titik Balik, tidak ada jalan untuk kembali. Sepertinya inilah kata-kata yang tepat mensikapi kondisi terkini mengenai sosok calon presiden menuju Pilpres 2024 mendatang. Betapa tidak, dari 3 nama untuk sementara, dari 3 nama yang sudah muncul dan diusung sejumlah koalisi partai politik, tetap saja semua cawapres bermuara pada satu poros, yaitu restu Presiden Joko Widodo. Maklum sajalah, ini tidak lepas dari kondisi real tentang kepemimpinan partai politik yang hari ini tersandra karena diduga terjerat masalah hukum. Kalau tak elok disebut dugaan korupsi. Nah, satu-satunya jalan adalah mereka pun harus sami'na wa ta'na dengan perintah dan instruksi dari istana. Jika selangkah saja ada yang coba-coba berpaling, maka alat denyut jantung, yaitu KPK dan Kejagung, langsung bekerja. Mulai dari meminta keterangan, jadi saksi, kemudian tersangka. Mantan Menkominfo Joni Plate salah satu contohnya. Kembali ke soal capres, saat ini memang ada 3 nama yang sudah beredar. Ganjar Pranowo yang diusung PDIP bersama P3, Hanura, dan Perindo. Ada nama Prabowo Subianto yang digadang Gerindra, Golkar, PAN, serta Gelora. Sementara Anies Rashid Baswedan digendong oleh Nasdem, PKS, dan PKB. Itu yang saya katakan tadi, menunya tetap sama, walaupun piring dan gelasnya berbeda atau warna-warni. Ganjar misalnya, walau dia kader PDIP, tetapi tetap saja disebut sebagai petugas partai. Posisinya sama saat pertama Joko Widodo diusung PDIP pada Pilpres 2014 dan berlanjut di 2019 lalu. Bayangkan saja jika terpilih, tentu saja nasib Ganjar tak jauh beda dari Jokowi. Tak ada jaminan tentang kemandirian dari kepemimpinan mantan Gubernur Jawa Tengah ini. Walaupun ada sejumlah catatan sukses dan yang paling menonjol di kepemimpinan Joko Widodo misalnya, tapi tetap saja dia dibungkus sebagai subordinat dari kepemimpinan elit PDIP. Memang PDIP telah merumuskan inti dari visi dan misi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden capres di 2024. Pertama misalnya menempatkan skala prioritas terpenting bagi upaya memberantas kemiskinan dan stunting atau masalah gizi buruk. Kedua, termasuk upaya memberantas kemiskinan. Sedangkan visi dari Ganjar Pranowo adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan mengeluarkan Indonesia dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap, ya. Lalu mewujudkan keadilan dan kemakmuran secara progresif.
Selanjutnya, mempercepat kemajuan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan inovasi. Selain itu, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pilar utama kemajuan bangsa. Walau berbeda istilah, Anies tetap setali tiga uang juga. Dia diusung Partai Nasdem sebagai capres. Artinya, Anies adalah sosok yang dimajukan atau dia adalah bukan kader Nasdem. Ya, beda-beda tipis lah dengan petugas partai kalau dalam istilah PDI Perjuangan. Apalagi Nasdem adalah partai koalisi pemerintahan Jokowi sejak 2014 hingga saat ini. Jadi secara akal sehat tidak mungkin kebijakan Surya Paloh bisa atau berani lepas dari petatah petitih Jokowi. Ibarat kata Anies takut kepada Surya Paloh juga takut kepada Jokowi. Begitulah anak tangga yang terjadi. Karena itu menurut saya yang paling realistis saat ini sebagai Presiden Republik Indonesia di 2024 adalah Prabowo Subianto. Kenapa saya berani mengatakan realistis? Bukan ideal ya, tapi ini adalah realistis. Walau saat ini Prabowo masuk dalam kabinet Jokowi, tapi mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrat ini merupakan pendiri dan ketua umum Partai Gerindra. Sekali lagi berbeda dengan Ganjar, petugas partai, Anies bukan kader Partai Nasdem. Karena itu secara gaya kepemimpinan, Menteri Pertahanan Republik Indonesia ini lebih mandiri dalam memimpin atau paling tidak tak ada nominasi dan monopoli dari partai politik terhadap berbagai hegemoni regulasi yang akan dia lakukan nantinya ketika dia terpilih. Prabowo juga dengan tegas, berani dan terbuka menyatakan akan melanjutkan program kepemimpinan Joko Widodo sehingga dia mengusung tagline Indonesia Maju. Ini tidak sulit dilakukan dan dijalankan Prabowo jika dia terpilih sebagai presiden pada 2024 mendatang. Sebab sekali lagi dia memiliki kemandirian dalam memimpin. Tinggal saja membangun komunikasi dan relasi harmoni dengan partai politik pengusung dan pendukungnya. Lalu muncul pertanyaan, apa adakah yang salah dari sikap Prabowo? Lagi-lagi menurut saya ini lebih realistis dibandingkan Ganjar dan Anies. Sebab tidak ada salahnya jika Prabowo melanjutkan program yang baik dari Joko Widodo. Untuk Aceh misalnya, karena saya berasal dari Aceh dan berada di Aceh. Untuk Aceh misalnya, bagaimana Prabowo nantinya bisa mengoptimalkan realisasi butir-butir perjanjian damai atau MOU Helsinki beserta turunannya yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Termasuk memperpanjang dana otonomi khusus serta melanjutkan jalan tol dari Banda Aceh hingga perbatasan Tamiang yang hari ini belum seluruhnya tuntas. Sebab sebagai Jenderal Bintang 3, seperti saya katakan tadi, Prabowo sejak awal memang sudah menegaskan komitmennya kepada Aceh. Kecuali satu, minta merdeka atau pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda dengan Anies yang mengusung tagline menuju perubahan. Dari awal saya selalu bertanya-tanya, perubahan apa sih yang ingin dibawa oleh Anies? Awalnya ada sedikit optimis. Setelah Anies atau Partai Nasdem berkoalisi dengan dua partai oposisi, yaitu PKS dan Demokrat. Tapi kemudian ketika PKB yang juga bagian dari subordinat kekuasaan hari ini, atau bagian dari kekuasaan hari ini, saya menjadi ragu di mananya perubahan yang akan dibawa oleh Anies. Sebab Partai Nasdem itu adalah bagian dari pemerintahan. PKB juga bagian dari pemerintahan. Kalaupun ada PKS di dalamnya, saya yakin tidak akan cukup memiliki amunisi untuk menjadi pengawal dari dua partai tersebut. Bahkan dari awal kemunculannya sebagai capres, Anies justru diusung partai politik di bawah bayang-bayang oligarki, apalagi didampingi cawapres dari PKB yang hingga saat ini Caimin belum terbebas dari dugaan tindak pidana korupsi, walaupun masih berstatus sebagai saksi. Apa mungkin seorang Surya Paloh membiarkan Anies berjalan sendiri tanpa dikontrol? Apalagi sampai
mensikat beberapa kebijakan ekonomi rejim Jokowi yang memang ada Surya Paloh di dalamnya. Itulah antara lain pertanyaan yang mesti kita munculkan. Mustahil rasanya jika seorang presiden yang ditunjuk oleh partai tertentu kemudian mampu dan bisa secara mandiri bersikap dalam memimpin negeri ini. Buktinya sampai saat ini pun gelagat itu terlihat mulai muncul satu persatu. Tapi satu hal yang memang dimiliki Anies, dia cukup tenang, sabar, dan unggul dalam retorika maupun bernarasi. Itu sebabnya bagi sebagian orang 10 menit pertama mendengarkan Anies bicara pasti akan terpesona dan terkesima. Sebaliknya bagi yang paham itu tak lebih hanya sekedar membolak-balik kata-kata dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Begitulah sebaliknya. Lantas seperti apa kelanjutan? Kita tunggu saja. Mulai pendaftaran pada bulan Oktober mendatang serta pada Februari 2024 mendatang. Siapa yang akan menjadi pemenang? Biarlah waktu yang menjawabnya. Demikian, jika Anda tertarik dengan program-program ini, tentu saja kami tetap membutuhkan dukungan Anda. Karena itu, jangan lupa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.